Ya ada. Ya masuk. Putri Salsabila masuk. Siva Supriyanti Alhamdulillah semua masuk. Ya kita akan mempelajari materi mengenal Allah melalui Asmaul Husna Al-Qawiyyu Al-Qayyum. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Ayo Mbak Rufa dipimpin berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan belajar mengenal Allah melalui Asmaul Husna, khususnya adalah Al-Qawiyyu Al-Qayyum. Mengapa kita penting untuk mengenal Allah? Mengapa? Ada yang tahu? Mau tahu? Ya. Kita dengan mengenal Allah, mengenal siapa Allah, maka itu akan menentukan semakin kuat keyakinan kita terhadap Allah. Nah, nanti dengan keyakinan yang lebih kuat terhadap Allah itu akan bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, dan juga kita akan bisa berperilaku sesuai dengan sifat-sifat yang ada pada Asmaul Husna Allah itu. Jadi kita sangat penting, karena kalau kita tidak mengenal Allah, kita akan sulit untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, akan mudah untuk beribadah, dan kita akan bisa menjadikan kita mudah untuk berbuat maksiat, berbuat hal yang dilarang Allah. Karena itu mari kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna yaitu Al-Qawiyyu Al-Qayyum. Nah, sebenarnya aku mau bertanya, ada yang tahu Asmaul Husna itu artinya apa? Ya, apa? Nama-nama baik Allah. Ada pendapat yang lain? Ya, betul. Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik untuk Allah. Bisa juga diartikan nama-nama yang indah untuk Allah. Nah, sekarang sebetulnya berapa jumlah Asmaul Husna itu? 99. Alhamdulillah semuanya bisa bagus. Berarti kalian mengingat pelajaran yang sudah guru berikan. Ada 99. Nah, untuk kali ini guru akan mengajak kalian untuk mengenal Asmaul Husna, khususnya Al-Qawiyyu Al-Qayyum. Ini pengetahuan Asmaul Husna, karena kalian sudah tahu bahwa Asmaul Husna itu adalah Husna, artinya baik. Asma artinya nama. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik, yang indah. Nah, Asmaul Husna betul jumlahnya 99. Nah, sekarang kita akan yang pertama, Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Nah, Al-Qawiyyu itu berasal dari bahasa Arab, betul. Artinya adalah kuat, strong, kuat, keras, benar-benar keras, kokoh, penuh kekuatan, sehingga Allah memiliki Asmaul Husna Al-Qawiyyu itu berarti Allah Maha Kuat, tidak terkalahkan atas segala kekuasaannya. Allah memiliki Asmaul Husna apa? Asmaul Husna apa? Al-Qawiyyu, yang artinya Maha Kuat. Betul, Maha Kuat, sehingga nggak ada yang bisa melakukan Allah. Nah, kemudian yang kedua, Asmaul Husna Al-Qayyum. Al-Qayyum itu memiliki arti yang maha mandiri. Artinya Allah berdiri sendiri,
setelah panen, petani coba apa? Setelah panen itu butuh dijual kepada pedagang beras. Tadi mupeng ya tak? Petani orang pakai beras, jual beras nanti dibeli oleh kalian dan masak. Nanti kamu yang makan. Artinya apa? Bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan orang lain, membutuhkan pihak lain. Berbeda dengan Allah, di mana Allah itu berdiri sendiri, mandiri, tidak membutuhkan yang lain. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ini sudah ya. Nah sekarang setelah kembali 5 ini nah sekarang perilaku terkecil yang menangani Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Setelah kita mengetahui bahwa Allah itu bersifat Al-Qawiyyu yang berarti Maha Kuat, apa perilaku yang bisa menandai Asmaul Husna Al-Qawiyyu? Yang pertama yaitu meyakini sepenuh hati bahwa Allah sumber kekuatan. Jadi ketika kita lemah, tidak berdaya, menderita sakit, ingat bahwa Allah itu Al-Qawiyyu. Kita mohon kekuatan kepada Allah untuk disembuhkan. Kalau kalian sinau belajar kok lemah saja di kelas misalnya, nah kita mohon kekuatan kepada Allah. Kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan dan tidak ada daya upaya kecuali dari Allah semata. Baca itu insya Allah kita nanti beri kekuatan dari Allah. Yang kedua, jika memiliki kekuatan kelebihan jika memiliki kelebihan, maka bantulah yang lemah. Sebagaimana Allah memenuhi seluruh makhluknya, enggak? Allah Maha Kuat. Allah memenuhi semua makhluknya. Allah memberi bantuan pertolongan bagi makhluknya yang meminta. Lalu Pak, masuk ya? Oh iya, cepat. Yang kita harus untuk mendengarkan juga dan nanti kamu bisa kalau satu. Nah, ini jika membutuhkan maka membuat yang lemah kita kuat amalkan saja. Misalnya contoh seperti saja kalian membawa pensil 2 atau pulpen 2. Teman kalian tidak membawa kelupaan di rumah. Nah kalian meminjam nah itu membantu yang membutuhkan pertolongan. Ada kalian jalan-jalan, ada seorang yang jatuh, kayak itu anak-anak, orang tua, kalian bantu untuk mengangkat jatuh kan, angkat, ditolong. Nah itulah membantu yang lemah. Kemudian yang ketiga, menjadi seorang mukmin yang kuat secara fisik dan mental, sehingga kita dapat menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau kita berusaha bagaimana agar fisik kita itu kuat, sehat, kuat, sehingga nah dan itu bukan hanya fisik saja, tapi juga secara mental. Fisiknya kita dengan apa? Olahraga, makan teratur, makanan yang sehat. Mental kita bagaimana? Dengan kita banyak terhubung dengan Allah. Bagaimana melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin? Yang pertama apa? Yang pertama adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Banyak berzikir, banyak baca Al-Quran. Karena semua amalan itu akan bisa menguatkan mental kita. Nah kalau kita bisa kuat, di sini kita dapat menjaga keimanan kita kepada Allah. Kemudian yang D, menghindari sifat sombong, karena semua kekuatan datangnya dari Allah. Jadi kalau kita tahu bahwa yang Maha Kuat itu Allah, ketika kita mendapat juara pertama, juara kelas, kita nggak sombong, jangan sekali dulu dong, aku juara kelas. Itu tidak boleh, itu namanya sombong. Kita harus menyadari bahwa kita
kita bisa menjadi juara kelas itu karena pertolongan dari Allah. Karena pertolongan dari Allah. Jadi tidak ada sombong, kita tidak akan menjadi sombong. Ya, ada pertanyaan? Ya, kalau ada guru lanjutkan. Nah, sekarang perilaku terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum. Al-Qayyum itu artinya apa? Tadi apa? Al-Qayyum masih ada ingat? Ya, betul, berdiri sendiri alias mandiri, tidak bergantung pada yang lain. Nah, guru untuk ini sebagai Indonesia, guru akan bercerita. Mau mendengarkan cerita guru? Jadi semoga cerita ini bisa memotivasi kita, untuk saling menyayangi. Nah, jadi suatu ketika ada seseorang yang akan mengunjungi saudaranya sesama muslim di daerah lain. Nah, dia berjalan, tapi itu berjalan, itu zaman dahulu berjalan. Di tengah perjalanan ada malaikat kemudian, malaikat bertanya, wahai hamba Allah, Anda hendak kemana? Anda mau pergi kemana? Hamba itu menjawab, saya akan mengunjungi saudaranya. Apakah Anda membawa? Tidak. Saya tidak membawa bekal. Mengapa Anda mau mengunjungi saudara Anda? Karena saya sangat mencintai saudaraku. Karena sebagai bentuk cinta saya kepada Allah SWT. Saya mencintai Allah SWT dan saya mencintai saudara saya karena Allah. Kemudian mereka itu berkata bagaimana? Oh, Allah sangat mencintaimu karena cintamu terhadap saudara itu karena Allah. Nah, ini cerita. Jadi apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita ini? Kalau kita mencintai saudara kita, maka Allah akan mencintai kita. Kalau kita mengasihi saudara kita, Allah akan mengasihi kita. Jadi apa? Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, sekarang kalian saya beri tugas kelompok. Terus tugasnya ini, gunakan banyak. Satu, bangun kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 anak. Yang kedua, tuliskan nama kedua dan anggota kelompok masing-masing. Yang ketiga, tuliskan nama salah satu Asmaul Husna. Dan hasilnya, oh ya, kelompok satu itu nanti Al-Qayyum, yang kelompok 2 Al-Qayyum, kemudian tuliskan perilaku terpuji yang meneladani Asmaul Husna tersebut. Kemudian yang terakhir, sampaikanlah di depan teman-teman hasil tugas kelompok kalian. Sekarang coba kelompok 1 maju ke depan semuanya. Kelompok 1, ayo. Siapa yang berpanggilan? Allah Maha Kuasa dan tidak dikalahkan atas segala kekuasaannya. 2. Perilaku terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum. A. Menyadari disepakati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sumber kekuatan. B. Jika memiliki kelebihan maka bantuan yang lemah. C. Menjadi seorang mukmin yang kuat secara fisik dan mental sehingga kita dapat menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Menghindari sifat sombong karena semua kekuatan datangnya dari Allah. Ya, habis. Ya, silakan bertempat. Nah, tinggal bagaimana kalian nanti setelah ini bisa mengimplementasikan atau bisa mengamalkan, dari hal yang kecil, suka membantu teman, berusaha untuk mandiri, menjaga apa? Kesehatan, menjaga kita bagaimana mental dan fisik kita kuat. Nah, saya kira untuk pembelajaran pada pagi hari ini sudah cukup, kita lanjutkan minggu depan dengan materi Asmaul Husna yang lain, Yang
beristirahat